kita harus datengin ke lokasinya. Kita mekar, kita ziarah, minta biar kita ndak digangguin terus. Tapi ngeri yo Pak, kalau kita kesana kan nanti kita disangka keluarga mereka. Nah Pak Kuswan bilang, yo makanya kita gak bisa kesana siang, kita harus malam-malam. Kapan Pak? Kata istrinya. Udah kita coba aja malam Jumat ini kesana. Loh ya tapi malam Jumat ini kan malam Jumat Kliwon Pak. Ya kata Mbak Kus, yo ndak apa-apa kan kita berdua. Ya udah, apa nih yang harus disiapin, kata istrinya gitu kan. Akhirnya mereka tuh nyiapin kue-kue pasar, ayam ingkung sama kembang-kembang. Ayam ingkung tau gak sih lo? Enggak. Dia kayak ayam yang udah dibumbuin terus dimasak gitu. Ya intinya 1 ekor ayam gitulah. Emang buat apa gitu? Kalau menurut Mbak Kus itu kayak semacam sesajen atau persembahan buat mereka lah. Intinya emang Mbak Kus sama Mbak Nimas ini pengen mencoba memberikan penghormatan karena mungkin ya mereka tuh arwah-arwah penasaran yang masih bingung aja gitu loh. Udah tuh, singkat cerita di malam Jumat itu sekitar jam 11-an malam dari rumah mereka pergi ke tanah kafir itu, tempat lokasi di mana para korban-korban ini dikuburin. Mereka berdua jalan ngelewatin perkebunan, ngelewatin pemakaman umumnya, dan singkat cerita sampai tuh mereka di sekitaran tanah kuburan tempat pemakaman PKI itu di tanah kafir. Tiba-tiba mereka berdua tuh ngedenger ada suara kresek-kresek gitu dari jauh. Mbak Nimas nanya, Pak itu apa? Udah gak usah dipikirin, kata Mbak Kus. Mereka lanjut jalan dan gak lama agak jauh di depan mereka itu tiba-tiba muncul serombongan orang sekitar 10-15 orang. Lehernya tuh diikat, tangannya juga diikat. Terus mereka tuh dibarisin jajar panjang ke belakang, dan mereka tuh di kanan kiri lehernya ada bambu. Kebayang nggak? Kayak diperbudak gitu ya? Iya semacam itu Muy. Kayak zaman-zaman budak dulu gitu ya? Bener. Jadi kayak mereka dijejerin panjang ke belakang, terus mereka tuh kayak disambungin pakai bambu gitu. Jadi mereka nggak bisa lepas dari bambu di kanan kiri lehernya mereka, gitu loh. Terus ya mata mereka juga ditutup. Dari jauh Mbak Kuswan dan Mbak Nimas nih ngeliat. Terus Mbak Nimas nanya, Pak itu kenapa? Kata Mbak Kus, udah biarin aja. Itu mereka lagi mau jalan ke tempatnya mereka. Udah kita duluin aja. Udah tuh mereka jalan ngedahuluin si korban-korban ini, ngelewatin mereka. Ngomong tuh Mbak Nimas sama Mbak Kus, permisi Mas Yo, Mbak Yo. Gak nyaut tuh si orang-orang ini. Udah Mbak Kuswan sama istrinya nyampe di titik itu. Mereka taruh makanan-makanannya. Terus Mbak Kuswan bilang, permisi, saya kemari mau memberikan penghormatan. Silakan, panjenengan mau ngapain aja boleh. Nah jadi Mbah Kuswan ini Nat, Moy, dia tuh percaya kalau arwah itu bakal ngelakuin kejadian di mana mereka meninggal itu berkali-kali. Maksudnya? Jadi kayak selama arwah ini penasaran, mereka akan mengulang kejadian di mana mereka dibunuh. Oh. Nah Mbak Kuswan percaya akan hal itu. Makanya dia bilang kayak, silakan panjenengan mau melakukan prosesinya. Saya harap kalian tenang di sini. Dan di situ Mbak Kuswan dan istrinya lihat kalau segerombolan itu ada di area pembantaian itu. Beberapa ikatan matanya dilepas. Terus mereka kayak nyangkul tanah jadi lubang yang gede. Terus beberapa yang masih diikat pakai bambu itu dijatuhin ke bawah. Terus mereka ditembakin. Anjing. Terus teman-temannya yang tadinya ngegali kuburan itu disuruh nutup kuburannya lagi. Jadi kayak mereka ngegali, terus mereka nimbun lagi kuburan teman-temannya sendiri. Sampai pelurunya tuh udah pada habis. Kan ada cangkul tuh buat ngegali tadi. Cangkulnya dipakai buat nebas kepala-kepala mereka yang masih ada sisa. Set. Itu parah banget di situ. Jadi ya Mbah Kus sama Mbah Nimas ngelihat sendiri pembantaian itu tuh kejadiannya seperti apa. Yang mana dari dulu tuh Mbah Kus sama Mbah Nimas sengaja buat nggak ngelihat, biar yang penting mereka diem dan nggak tahu apa-apa gitu. Merasa nggak tahu apa-apa dan saking mereka takutnya gitu loh. Udah tuh akhirnya mereka berdua pulanglah ke rumah. Dan besok malamnya yang mereka pikir semua aman, ternyata Natmoy ada lagi yang ngetok pintu mereka. Ditanya dari dalam, siapa? Dari luar ada jawaban, Ratih Pak. Ratih lagi? Ratih lagi. Mau apa? Dari luar dia ngomong, saya mau ucapin terima kasih. Terima kasih banyak kepeduliannya. Kami minta tolong didoakan terus Pak. Kami juga gak tahu kenapa kami diginiin. Ya dari dalam Mbak Kus bilang iya-iya aja. Terus Ratih ngomong, kebetulan Mbah, ini ada yang mau ketemu. Siapa? Dari dalam Mbak Kus ngomong gitu.
ternyata pas diintip lagi lewat jendela, di belakangnya Rati ini ada cowok. Dia bilang, dia katanya mau bilang terima kasih ke Mbak Kus atas apa yang mereka udah lakuin kemarin malam, yang ngasih sajian itu. Dan pas dilihat lewat jendela, bentukannya manusia, Nat, Moy. Ya mukanya pucet, bajunya lusuh, ada tanah-tanah dan darah gitu sekitaran badannya dia. Tapi di kepalanya si cowok ini nyangkut ada cangkul. Itu berarti si Mbak Kus sama istrinya dari kemarin tuh komunikasi sama makhluk halus kan, Bi? Iya bisa dibilang gitu sih, Moy. Terus yang dia lihat reka ulang kejadian yang pembantaian di kuburan itu juga makhluk halus juga kan? Betul, karena ya itu korban-korban pembantaian di 1965 dan bertahun-tahun setelahnya, pembantaian anggota-anggota itu. Anjing, dia ngeliat pakai mata kepala mereka sendiri berarti ya? Betul. Tapi ya untungnya setelah si malam terakhir ini, ya Mbak Kus sama Mbak Nima sudah gak pernah digangguin lagi, didatengin sama korban-korban ini. Untungnya sih gitu. Karena udah kasih sajian itu kan? Betul. Mbak Kuswan dan Mbak Nimas udah tinggal di sana puluhan tahun aja, tapi masih bisa digangguin ya sama korban-korban yang dikubur di dekat rumah mereka. Sebenarnya gue jadi kepikiran sih, kalau misalnya orang-orang yang datang ke sana tapi nggak tahu ceritanya, mereka bakal ditampakin nggak ya? Lo percaya nggak, Bi, Moy? Ya, gue sih dapat ceritanya kayak gitu, Nat. Percaya nggak percaya ya? Kalau udah di zaman sekarang, kayaknya gue nggak percaya sih, Nat. Karena kan itu udah kejadian 50 tahun lalu ya. Ya udah Moy, kalau misalnya lo nggak percaya, mau nggak kita buktiin bertiga?